Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Zeni Siptinihaya, kemudian ada dua rekan saya, Salsabila Tarusyadi dengan Nurul Afia. Di sini kami akan membahas, dalam PPT kami akan membahas tentang long term memory atau memori jangka panjang. Oke, tidak perlu bertanya lagi. Selanjutnya untuk pembahasannya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Silahkan. Pengertian dari long term memory sendiri adalah tempat penyimpanan informasi yang dapat bertahan lama meskipun selama bertahun-tahun. Informasi yang tersimpan di dalamnya bersifat stabil sehingga mampu bertahan lama. Meskipun LTM mampu bertahan lama, namun juga ada kemungkinan hilangnya informasi yang tersimpan dalam LTM atau sering disebut lupa. Sehingga agar informasi yang didapat tidak hilang begitu saja, maka dari itu kita harus merawat dengan melatih kinerja otak untuk terbiasa dalam berpikir dan memecahkan masalah, karena hal ini selain bisa membuat menjadi kritis, juga mampu memperkuat ingatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai long term memory, yaitu proses masuknya informasi ke dalam ingatan atau LTM melalui tahapan memori sensorik. Tahapan ini informasi dari luar akan diterima oleh indera pendengaran, indera penglihatan, dan akan diubah menjadi impuls neuron yang mengandung informasi di ingatan jangka pendek atau STM, short term memory. Selanjutnya, STM diseleksi sedemikian rupa mana yang dianggap penting dan tidak penting. Dan selanjutnya masuknya LTM yang akan, tetapi sebelum masuk ke LTM perlu dilakukan proses formatting atau image recording, artinya dari informasi akan dianalisis lebih lanjut lagi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai persoalan transfer dari STM atau Short Term Memory ke LTM atau Long Term Memory. Penelitian PET atau Position Emotional Topografi menunjukkan daerah frontal otak berperan dalam memprosesan informasi secara mendalam. Pada studi ini, pasien yang menderita kerusakan otak bagian frontal bawah hipokamus thalamus merupakan asensi dari LTM dan STM, dan cerebral cortex tidak akan memproses STM ke LTM apabila mengalami kerusakan frontal tersebut. Lupa yaitu suatu keadaan memori yang tersimpan di LTM atau long term memory menghilang. Faktor-faktor yang membuat lupa yaitu pertama, kemampuan otak sadar hanya menyerap kurang dari 7 hal dalam suatu waktu karena kemampuan kecil otak hanya mampu menampung hal-hal yang melintas sementara. Kedua yaitu alus atau rusaknya ingatan apabila informasi tidak pernah diulang kembali atau rehearsal biasanya tidak akan meninggalkan jejak memori. Ketiga yaitu adanya penumpukan ingatan antara ingatan baru dan ingatan lama dikarenakan interferensi retroaktif dan interferensi proaktif. Yang menyebabkan lupa dikarenakan interferensi terjadi penumpukan ingatan di suatu tempat dan kusut ketika dikeluarkan. Yang terakhir yaitu referensi, yaitu suatu kesengajaan melupakan sesuatu kejadian seseorang. Selanjutnya adalah jenis-jenis dalam long term memory. Jenis-jenis dalam long term memory ada dua. Yang pertama adalah memori eksplisit atau yang biasa dikenal dengan ingatan deklaratif, yang mencakup semua ingatan yang tersedia dalam kesadaran. Memori eksplisit ini terbagi menjadi dua, yakni memori episodik dan memori semantik. Memori episodik mencakup pada peristiwa tertentu dan memori semantik mencakup pada pengetahuan tentang dunia.
Yang kedua adalah memori implisit atau tidak sadar, adalah ingatan yang sebagian besar tidak disadari. Memori ini mencakup memori prosedural yang melibatkan ingatan tentang gerakan tubuh dan cara menggunakan objek di lingkungan sekitar. Contohnya seperti cara mengendarai sepeda motor dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana cara meningkatkan LTM pada siswa. Meningkatkan LTM. Menurut Profesor Alan dari Sydney University Australia, beliau mengatakan bahwa cara meningkatkan LTM pada siswa itu ada 3. Yang pertama, mengkombinasikan antara pemahaman instrumental dengan pemahaman rasional. Jadi dipadukan. Pemahaman instrumental merupakan hasil dari belajar suatu konsep atau aturan tanpa mengetahui maknanya, bagaimana ataupun mengapa. Jadi cuman sekedar menghafal seperti itu, tidak memahami secara menyeluruh. Sedangkan pemahaman rasional itu merupakan memaknai konsep dan mengembangkan pengetahuan yang mendalam serta terkoneksi, sehingga dengan menyatukan pemahaman ini dapat dengan harapan itu mampu untuk meningkatkan kemampuan siswa, bukan hanya menghafal saja, namun juga bisa melatih siswa dalam berpikir kritis dan juga berpikir kritis, analitis serta logis seperti itu, dengan tujuan seperti itu agar bukan hanya di luarnya saja bisa masuk ke dalam ingatan jangka panjang seperti itu. Yang kedua, memberikan pujian atau reward pada siswa atas bukan atas kepribadiannya, tapi atas apa yang ia lakukan seperti itu. Kemudian hal ini itu dapat mempengaruhi psikis dari siswa tersebut, karena dengan kita memberikan pujian, dia harga dirinya akan semakin naik, dia semakin percaya diri terhadap dirinya sendiri, semakin yakin pada dirinya sendiri bahwa dia itu mampu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu membentuk koneksi yang baik antara guru dan siswa. Karena apa? Karena setiap pembelajaran yang diterima oleh siswa, jika dia tidak menyukai gurunya, maka pembelajaran itu akan sangat susah untuk masuk ke dalam ingatan dia. Jadi dia tuh kayak lihat gurunya, dia kan nggak suka sama gurunya tuh ya, ngeliat gurunya tuh kayak udah males gitu, karena ketika ada pembelajaran sama guru dia tuh udah ngerasa males, udah nggak mau bakal menerima apa yang disampaikan oleh guru tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya dilansir dari kompas.com bahwasanya ada beberapa tips untuk meningkatkan long term memory. Yang pertama yaitu sering melatih otak kita. Nah, kita sering melatih otak kita untuk berpikir memecahkan masalah. Intinya untuk berpikir hal yang diterima oleh siswa, jika dia tidak menyukai gurunya, maka pembelajaran itu akan sangat susah untuk masuk ke dalam ingatan dia. Jadi dia tuh kayak lihat gurunya, dia kan nggak suka sama gurunya tuh ya, ngeliat gurunya tuh kayak udah males gitu, karena ketika ada pembelajaran sama guru dia tuh udah ngerasa males, udah nggak mau bakal menerima apa yang disampaikan oleh guru tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya dilansir dari kompas.com bahwasanya ada beberapa tips untuk meningkatkan long term memory. Yang pertama yaitu sering melatih otak kita. Nah, kita sering melatih otak kita untuk berpikir memecahkan masalah. Intinya untuk berpikir hal itu dapat meningkatkan ingatan kita seperti itu. Nah, selanjutnya bukan hanya mengasah otak, kita juga memerlukan istirahat yang cukup serta olahraga yang cukup. Selanjutnya mengurangi asupan gula dan juga diet kalori. Ada juga meningkatkan kafein. Kemudian terakhir memakan coklat hitam. Nah, mungkin teman-teman bisa mencoba mempraktikkan tips-tips tersebut, siapa tahu berhasil ya kan kita juga nggak tahu. Itu tadi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena memang keterbatasan pengetahuan kami, sehingga kami tidak bisa menjelaskan secara detail apa itu LTM dan bagaimana cara menjaganya. Jadi kami hanya menjelaskan dari sumber yang kami dapat
dan yang kami pahami saja seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih tahu atau lebih mengerti tentang hal ini, nanti bisa kita sharingkan bersama di grup WhatsApp. Oke, sekian dari kami, sekian dari kelompok 3. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.